Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha tuhibbul zamal amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, adik, anak, cucu, dimanapun menyimak dongeng ini. Banyak pertanyaan tentang tulisan Aki yang 2 hari yang lalu. Yaitu tentang jati diri dan kearifan lokal. Apa Ki itu jati diri Bangga Kencana dan apa itu kearifan lokal Bangga Kencana? Saya baru masuk padahal sudah tahun 90-an sudah masuk, belum pernah dengar ini. Kamu mah terlalu, mungkin itu mah tidak diresapi, dimaknai. Apa ini yang kita lakukan itu masuk jati diri atau kearifan lokal? Ya. Jati diri itu adalah ciri khas, tujuan, sasaran dari masing-masing program yang kita laksanakan. Itu jati diri. Sehingga kalau kita jati diri, teka irit ku Cikiih, teka bawa ku Cileungcang, teka tiup ku angin barat. Tidak terbawa kemana-mana, kita punya jati diri. Rukman jati dirinya tukang dongeng. Ya sudah, dongeng aja di mana-mana. Ya, jati diri itu adalah potensi. Ya, itu jati diri. Nah, sekarang apa kearifan lokal? Kearifan lokal itu kondisi ya di satu tempat. Lokal kan namanya juga. Baik itu yang bersifat potensi pendukung program Bangga Kencana maupun tantangan. Jadi ada 2, ada potensi dan ada tantangan. Itulah yang disebut kearifan lokal. Itu yang disebut. Bagaimana Ki di antaranya? Aki contohkan dulu. Sekarang apa jati diri PLKB? Jati diri PLKB adalah petugas KB. Kalau petugas KB kehidupannya harus seperti KB. Jadi kalau ada petugas KB dengan anak 5, nah itu tidak jati diri KB. Tidak jati diri KB. Masa petugas KB anaknya 5? Aki juga anaknya 3, rada malu dulu ketika kita sudah mengkampanyekan 2 anak. Dulu kan sebelum 2 anak ada Pancakarya, Aki masuk ke situ karena anak Aki kan yang lahiran tahun 88 itu masih 2 anaknya belum gencar seperti sekarang. Dan lagi ya ini kearifan lokal atau kearifan pribadi. Itu satu misalnya. Jadi PLKB harus yang punya jati diri itu ada PLKB itu harus melaksanakan kearifan Bangga Kencana, jati diri Bangga Kencana. Cirinya orang KB itu 1, ngomong di mana-mana. Itu ciri. 2, anaknya tidak terlalu banyak. Itu jati diri. 3, jarak anaknya memadai. Itu jati diri ya untuk PLKB. Kedua, jati diri PLKB itu apa Ki? Jati diri PLKB itu adalah melaksanakan 10 langkah PLKB. Masih relevan Ki? Sok lah. Dengan Aki kita ngobrol berapa hari, ya kalian kan masih sekarang mendekati tokoh, apakah itu advokasi, menjelaskan, minta izin, apa itu bukan pendekatan tokoh formal. Ngomongin apa sekarang terserah. Mau ngomongin yang dulu, mau ngomongin stunting, sekarang zaman stunting, ngomong stunting kemana-mana. Datang ke RW minta dukungan tentang stunting, datang ke RT minta dukungan ke stunting. Kan itu pendekatan tokoh formal, langkah ke-1. Jangan dianggap kuno. Pendataan, memangnya tidak punya data stunting, kamu sekarang tidak ditegur oleh pimpinan. Baik itu di R1-nya, atau dikatakanlah di rumah dataku sekarang, itu pendataan. Apalagi online Siduga, aplikasi ini itu langkah kedua. Jadi 10 langkah itu sekarang zaman stunting laksanakan, itu di situ nempelnya. Itu jati diri. Ya. Yang ketiga, mekanisme operasional. Kalau kita tidak melaksanakan mekanisme operasional, kita sudah hilang jati diri.
Kita sudah tidak staf meeting, sudah tidak rakor kecamatan dan lain sebagainya. Itu jati diri PLKB dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah sekarang kearifan lokalnya, nah kita sekarang di mana? Beda caranya, ya. Pendekatan tokoh formal kepada si A dengan tokoh formal kepada si B. Bagaimana perilaku dia, bagaimana budaya dia. Dengan cara itu adalah kearifan lokal. Betul? Itulah dulu ya. Jadi jati diri itu ya. Ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana. Itu jati diri. Kearifan lokal. Kalau di sini ya di Sunda lah, jangan lagu Inggris kalau sedang penyuluhan, lagu Sunda lah begitu. Bahasanya bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang mana? Bahasa Sunda yang kearifan lokal. Biasanya untuk penyuluh itu bukan yang bahasa Sunda yang lemes, tapi bahasa Sunda yang cohang. Itu bukan sombong, ya. Banyak, jadi ada peluang, yaitu apa? Oh, tokohnya di sini mah bagus. Di sini mah ada ustadzah yang bagus. Itu peluangnya kearifan lokal itu dengan caranya dia. Ya, oke. Itu yang berkaitan dengan PLKB. Banyak. Sekarang yang berkaitan dengan peserta KB. Peserta KB apa jati dirinya? Jati diri peserta KB itu adalah pertama kita pusmupar dan pusmuti. Apa pusmupar itu? Pusmuda paritas rendah. Itu sasaran kita utama. Itu jati diri. Itu yang harus kita kejar kepada mereka. Yang kedua pusmuti. Pusmuda paritas tinggi. Apalagi 20 tahun sudah anaknya 3. Itu mah prioritas pisan. Apalagi jati dirinya peserta KB itu. Jaraknya 5 tahun sekali. 30 tahun stop hamil. Itu adalah yang dimasukkan dalam pancakarya program KB tahun 80. Itu jati diri kita itu. Makanya MKJP diizinkan oleh suaminya. Itu jati diri. Jati dirinya peserta KB. Kita menggarap pusmuti, pustuti, pustua paritas tinggi. Itu juga tidak termasuk jati diri. Tapi termasuk sekeseler. Karena buat apa? Istrinya sudah 49 tahun, suaminya 51 tahun, terus di MOP. Itu bukan jati diri, tapi itu adalah sekeseler. Jadi ada 2. Nah, sekarang bagaimana kearifan lokalnya? Ini banyak kearifan lokal. Ada yang bersifat tantangan, ada yang bersifat peluang. Tantangan apa? 1. Ada daerah-daerah yang paternalistik. Laki-laki kan kebapaan. Jadi kalau punya anak harus punya anak laki-laki. Sudah punya anak perempuan walaupun 5 dia tetap hamil lagi karena ingin laki-laki. Itu ada daerah tertentu. Gak usah disebutkan. Sehingga para petugas KB di situ pun kelakuannya seperti itu. Mengikuti kearifan lokal. Ya Ki, karena saya itu petugas KB tapi saya kan di sini. Kalau di sini orang tua, lingkungan mempengaruhi. Kalaupun saya sudah punya anak 3 tapi semuanya perempuan, tapi belum laki-laki. Itu yang disebut dengan tantangan kearifan lokal. Ya. Aki masih batuk-batuk juga, masih sedikit ya, engap-engap gitu. Yang kedua, kearifan lokal itu misalnya di wilayah pantai, dimanapun wilayah pantai itu, setelah hasil penelitian, pengamatan, pelaksanaan, rata-rata itu kawin mudanya lebih tinggi daripada daerah pendataran dan pegunungan. Itu kearifan lokal. Jadi peserta KB itu adalah pusmupar. Jarak 5 tahun, ya, memakai MKJP. Itu jati diri. Kita tidak boleh kebawa kemana-mana. Ya, jadi yang disebut jati diri itu sekali lagi adalah yang punya kita, yang konsep kita, yang dilaksanakan oleh kita. Sekarang Aki kenapa? Banyak tergerus oleh orang lain. Makanya Aki dalam ceramah-ceramah suka bilang, nenek moyangmu ini, kakekmu
atau para pendiri program Bangga Kencana ini sudah menanamkan satu pohon yang namanya pohon KB. Kalian tidak usah bikin pohon lagi. Pohon itu pelihara sampai banyak cabangnya, banyak rantingnya, lebat daunnya, dan juga padat buahnya. Itu ya. Jadi tolong. Nah, sekarang jati dirinya itu dengan kearifan lokal di-matchkan. Tadi sebut bahwa PLKB yang punya 10 langkah, punya Mekop ya, punya KIE dan lain sebagainya ditempelkan pada kondisi daerah. Ada rapat minggon desa, ada ruat bumi, ada wayang golek. Kalau di Jawa Barat, di Jawa Tengah ada wayang kulit. Itulah potensi-potensi atau peluang kita untuk memasukkan program kita. Banyak, Aki akan membahas jati diri ini agak sedikit panjang karena banyak pertanyaannya. Itu baru 2. 1 jati diri PLKB dan 2 jati diri peserta KB. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.